Data bertai tak bergem. Risikonya dulu kalau pelompat tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh melompat bisa cedera dia. Ya itu juga sih Kak, soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit Kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang Kak. Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan. Nama saya Ariston Menang, Ketua Harian Lembaga Adat Desa Bawah Mataluo, dan kebetulan juga mantan Kepala Desa Bawah Mataluo. Jadi secara pasti sih kita tidak terlalu tahu dari mana asal usulnya itu. Tapi yang jelas dulu bahwa budaya lompat batu ini sangat-sangat kita kenal atau ditampilkan di daerah Nia Selatan ya, dan khususnya di Mainamele sini. Jadi seingat kami bahwa lompat batu yang ada di Bawah Mataluo ini kurang lebih 120 tahun yang lalu itu didirikan oleh leluhur kita Tuho Badane ya, Tuho Badane. Dan tentu lompat batu ini sebetulnya ya mistik sih tidak, tapi artinya itu salah satu unsur pelatihan bagi prajurit-prajurit masa lampau dulu. Karena di desa Bawah Mataluo ini kan salah satu kerajaan kecil ya, dan tentu juga bahwa desa ini dulu tentu ada beberapa pengawalan atau juga prajurit-prajurit desa ini juga. Dan tentu untuk memasuki jenjang daripada prajurit perlu pelatihan-pelatihan, dan salah satu unsur pelatihan itu yaitu lompat batu itu. Di samping yang lainnya di sini juga ada tari perang, di sini juga ada menyelam, bahkan juga ya latihan menembak juga ada ya, terus latihan berburu. Jadi semuanya itu ya bagian-bagian daripada pelatihan. Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan. Mana dulu desa Bawah Mataluo ini adalah sebagai desa budaya, di mana budayanya adalah sebagai tradisi peperangan. Ya, ada istilah peperangan antar desa ke desa. Maka untuk mempertahankan kemerdekaan setiap desa ini adalah dilatihlah pemuda yang kuat visinya, yang disebut nanti melompat. Ya, dilatih mereka sejauh mana kemampuan mereka nanti mampu melewati pagar-pagar yang telah dipagari oleh desa-desa tetangga. Nah, siapa yang mampu melewati lompat batu ini, itulah yang dibawa untuk medan perang. Nah, itulah salah satu dasarnya lompat batu ini berdiri sampai saat ini, atau sebagai generasi pada saat ini untuk tetap ada namanya lompat batu. Nama